Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ketika kami mengingat kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada malam hari ini, saya mengajak kita, mari kita membawa pujian, penyembahan dan syukur kita kepada Tuhan yang kasih, kuasa dan anugerahnya yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kami bersyukur, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. lebih luas Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. lebih lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Salam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, pujian yang baru saja dinyanyikan oleh kami Healing Harmony mengajak kita jemaat Tuhan dan para pendengar dimanapun saudara berada untuk tetap percaya akan janji Tuhan dan dengan penyerahan diri di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, musim kehidupan selalu akan berganti dalam perjalanan hidup kita. Dan itu digambarkan oleh sang pengkhotbah yaitu Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1-8. Dikatakan di sana, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu juga untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Raja Salomo menulis kitab Kidung Agung saudaraku ketika ia masih muda. Kemudian ia menulis kitab Amsal pada usia setengah baya. Dan kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo ketika ia sudah lanjut usianya. Dan saya percaya dalam masa tuanya ia telah melintasi pelbagai musim kehidupan dan melihat realita kehidupan yang terjadi di bawah matahari. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab juga memberitahukan pengaruh buruk dari istri dan gundik Raja Salomo yang tidak mengenal Tuhan, yang pada akhirnya menyeret Salomo dalam kemerosotan rohani, penyembahan berhala, dan hidup untuk memuaskan dirinya. Tetapi pada akhirnya Salomo kecewa dengan semua kesuksesan yang dia peroleh dan semua pencapaian dalam hidupnya, dan ia menganggap semuanya itu sia-sia. Saudaraku, kalau kita melihat tujuan utama Raja Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini adalah untuk menyampaikan semua penyesalannya, dan kesaksiannya kepada orang lain sebelum ia wafat. Secara khusus ia menunjukkan tulisan pada kitab Pengkhotbah ini kepada generasi muda supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Yang berikutnya ia juga menyatakan bahwa adalah kesia-siaan jika kita melandaskan nilai-nilai kehidupan pada harta benda duniawi dan pengejaran akan ambisi pribadi. Saudara, dari sekian pemaparan yang terekam di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8, hari ini Roh Kudus taruh sesuatu di hati saya untuk merefleksikan kebenaran yang terekam secara khusus di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Di sini dikatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara, Salomo menyajikan dinamika kehidupan yang memang senantiasa hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang melintasi perjalanan hidup ini sudah pasti ada banyak air mata yang sudah tertumpah, baik dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, studi, dan pergumulan akan masa depan. Bapak Ibu, apalagi hari-hari ini dunia pendidikan sementara masuk dalam tahun ajaran yang baru, baik dalam kenaikan kelas, kelulusan dari SD ke SMP, SMP ke SLTA, demikian juga dari SLTA ke perguruan tinggi. Dan hari-hari ini ada banyak permohonan doa yang masuk ke kami terkait biaya-biaya sekolah, juga biaya masuk perguruan tinggi yang cukup tinggi. Dan kami bawa itu semua di dalam doa.
Sementara anak kami juga harus masuk perguruan tinggi dengan tuntutan yang sama. Bapak Ibu, belum lagi hari-hari ini kita harus akui bahwa pelbagai persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat sementara terjadi. Mungkin hari-hari ini saudara kehilangan orang yang saudara kasihi sebagai tulang punggung dalam pencaharian dalam rumah tangga. Ia pergi untuk selamanya meninggalkan saudara, sementara tuntutan yang semakin berat sebagai dampak dari ekonomi global yang sementara bergejolak, kenaikan bahan makanan dan pelbagai tuntutan kebutuhan lainnya, sehingga sangat dipahami dan memang wajar sekali ada banyak pergumulan yang disertai dengan air mata yang tertumpah. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa di tengah pelbagai hal yang mungkin menyedihkan atau menyusahkan hati saudara, bahkan ada ratap tangis di sana. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Roh Allah yang ada di dalam kita sanggup menghadirkan sukacitanya di tengah situasi apapun, bahkan ketika situasi itu semakin buruk sekalipun. Malam ini, di tengah pelbagai tuntutan hidup, saya ajak saudara, mari bersekutu dengan Roh-Nya. Mari bersekutu dengan Roh-Nya di dalam pujian dan penyembahan yang lebih dalam lagi. Saya percaya waktu saudara bersekutu dengannya dalam pujian dan menaikkan penyembahan saudara, dengar baik, Ia akan menguatkan saudara dengan kebenaran firman-Nya. Firman Allah mengatakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam situasi yang paling buruk sekalipun, kita akan tetap tegar dan melakukan bagian kita yang terbaik sambil mengucap syukur dan memelihara hati kita untuk tetap bersukacita. Haleluya. Saudara, kita Mazmur 30 ayat 11 mengatakan, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya mau katakan, menjaga hati untuk tetap bersukacita dan bergembira dan tetap tersenyum dalam setiap kondisi akan menolong kita untuk tetap menjadi orang yang optimis. Haleluya. Sekali lagi, menjaga hati untuk tetap bersukacita dan bergembira dan tetap tersenyum di tengah kondisi yang paling buruk sekalipun akan menolong kita untuk tetap menjadi orang yang optimis. Haleluya. Dengar baik, orang optimis tertawa untuk melupakan, sementara orang pesimis lupa untuk tertawa. Saudara, Abraham Lincoln pernah berkata seperti ini, hari terburuk yang Anda alami adalah hari ketika Anda tidak tertawa. Seorang yang bernama Helen Keller, seorang yang tuli, bisu, buta, namun tidak mengeluh dan bersungut akan keadaan fisiknya, namun memiliki tekad yang kuat untuk menjaga hatinya tetap bersukacita. Di dalam kebutaannya ia tetap tersenyum untuk dunia yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, diceritakan hidup Helen Keller berdampak bagi dunia melalui karya tulisnya yang hebat. Saudaraku, malam ini saya mau katakan, senyuman akan membantu kita memiliki pandangan yang benar terhadap hidup, sekalipun mungkin keadaan yang kurang menguntungkan masih menimpa kita. Helen Keller melanjutkan begini, arahkan wajahmu ke langit dan Anda tidak akan melihat bayangan atau kegelapan. Dengan kata lain, arahkan mata imanmu kepada Allah yang mampu melakukan pelbagai hal hebat di tengah segala kegelapan yang terjadi di sekitarmu. Haleluya. Saudara, Nehemia 8 ayat 11 memberitahukan kepada kita, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganku. Haleluya. Sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Dan malam ini saya akhiri
refleksi firman ini dengan menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 37 ayat 4. Firman Allah memberikan dorongan, semangat, penghiburan, kekuatan bagi kita. Di sana dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira, tetaplah memuji, dan tetaplah menyembah. Tetap percaya karena Ia Allah yang setia. Sekali lagi saya katakan, Ia Allah yang setia, menyatakan tuntunan penyertaannya yang sempurna bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, sebab Engkau Kau setia. setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.